Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Lama kita nggak ketemu di serial komunikasi data dan jaringan komputer. Kita akan masuk ke pembahasan IP address dan subnetting. Ya, kita akan bahas sebenarnya IP address sudah kita bahas sebelumnya di beberapa video tentang IP 4 dan sedikit tentang IP 6. Pada kesempatan ini akan lebih jauh membahas IP address hubungannya dengan bagaimana membagi IP ini untuk jaringan-jaringan yang lebih kecil. Nah, penggunaan IP address itu memang disediakan oleh ISP ya. Eh, Namun kadangkala ISP itu tidak selalu memberikan IP publik kepada kita ya. Kita misalkan menggunakan ISP IndiHome itu IP yang kita terima di rumah itu bukan IP publik ya. Kita dapat IP tapi IP-nya dynamic ya, diatur oleh ISP. Nah, jumlah IP address yang publik itu sebenarnya terbatas. Jadi kita mesti menyewa secara khusus ke ISP kalau kita memang ingin punya satu IP publik tersendiri misalkan untuk kebutuhan server. Nah, salah satu cara menghemat IP address itu adalah dengan menggunakan network address translation. Nah, network address translation ini menggunakan proxy server dan firewall yang nanti tugasnya adalah membagi IP publik ke dalam jaringan yang kita punya. Misalkan kita punya IP publik 67.166.214.148 yang ini memang diketahui oleh jaringan internet. Nah, kita bisa membagi IP ini ke IP-IP yang lain di network kita ya. Network kita. Nanti di sini tentu kita perlu menggunakan router ya yang dapat membagi network yang IP, maksudnya membagi IP ke dalam network yang kita punya dalam jaringan. Nah, ada beberapa IP khusus yang itu tidak digunakan dan ini kaitannya adalah dengan subnet ya, subnet mask. Nanti kita akan lebih dalam membahas tentang subnet mask ini ketika kita mau membagi jaringan. Subnet mask ini menunjukkan nilai-nilai identitas terhadap IP yang kita punya gitu ya. Ada subnet mask yang default yang big picture-nya ini yang A 255.0.0.0, yang B 255.255.0.0, yang C 255.255.255.0, dan D dan E sebelumnya sudah kita bahas, ini nggak kita pakai. Nah, kalau kita setting IP misalkan di komputer kita yang Windows, secara manual kita mesti memasukkan alamat IP yang mau kita set di sini. Kalau memang IP-nya mau statik ya, tidak otomatis, tidak diambil dari DHCP, maka kita memerlukan di sini men-set IP-nya lalu men-set subnet mask-nya ya. Nah, ini informasi ini nanti sangat penting ketika kita mau membagi atau ketika kita belajar subnetting. Nah, IP address ini adalah IP host komputer kita. Subnet ini nanti informasi yang menunjukkan banyak hal ya. Dari subnet mask ini nanti kita bisa dapat IP network dan kita bisa tahu IP broadcast-nya. Nah, itu nanti lebih lanjut lagi. Nah, kita tahu bahwa IP address-nya ini 192.168.10.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini jika kita default ya menggunakan IP kelas yang C ini, subnetnya seperti ini. Nah, network address dalam satu jaringan, misalkan di rumah kita itu pasti ada network address-nya. Atau kita mau set jaringan di kantor ataupun di sekolah itu ada network address-nya. Network address ini adalah ID sebuah jaringan. Nah, ini nanti sangat berguna ketika kita melakukan proses routing ya. Ketika kita mau routing, misalkan kita mau mengarahkan satu buah informasi paket data ke satu buah jaringan, maka kita tidak perlu menyebutkan seluruh IP yang ada di jaringan tersebut, cukup kirim ke network address-nya saja gitu ya. Nah, untuk mendapatkan network address secara teknikal ya, kita mengoperasikan bit dari IP host yang tadi misalkan ke netmask-nya ya. Contoh misalkan kita punya IP 192.168.1.4, lalu kita punya netmask-nya 255.255.255.0,
kita konversi dulu IP kita 192 jadi ini, 168 jadi ini, 1 ini, lalu 4 ya, IP-nya yang ini ya. Nah, sorry, bitnya yang ini. Lalu 255, 255, 255, 255 ini juga kita konversi ke dalam bit. Nah, dua IP ini kita beri operator N. Ingat di kuliah logika mungkin ya. Kalau N itu hanya bernilai 1 jika kedua-duanya 1 atau semuanya 1. Maka hasilnya seperti ini, 11, 11 ini 00 dan seterusnya. Maka kita dapat IP network dari jaringan kita itu 192.168.1.0. Nah, biasanya kalau kita tidak menggunakan subnetting itu belakangnya ini kosong ya. Kalau netmasknya memang ini ya 255 255 255.0 ya. Jadi ini adalah IP networknya sebagai network address dari jaringan kita. Ini IP hostnya dan ini netmasknya. Nah, lalu selain informasi dari network address, dalam satu buah jaringan juga ada IP yang bekerja sebagai broadcast address ya. Beberapa video sebelumnya sudah jelaskan mekanisme broadcast. Broadcast address ini adalah IP address yang kerjanya khusus untuk mengirimkan atau menerima informasi yang harus diketahui seluruh network. Jadi dia membroadcast ke seluruh network informasi tertentu. Nah, jika host ingin mengirim datagram ke seluruh network gitu ya, dalam routing misalkan cukup ke alamat broadcastnya saja gitu ya. Jadi kalau kita mau mengirim informasi ke seluruh network ya kirimkan aja ke broadcast networknya aja gitu ya. Lalu cara mengetahui broadcast address ini adalah dengan mengubah bit IP host menjadi 1. Maksudnya gimana? Contoh seperti ini ya. 192.168.1.1 tadi sudah kita ubah nilai bitnya di penjelasan sebelumnya. Nah, maka di bagian belakangnya ini cukup karena ini IP kelas C ya. IP kelas C itu 8 digit belakang itu IP hostnya ya. Kalau yang depan ini IP networknya, kita ubah jadi 1 semua, maka kita tahu bahwa nilai broadcastnya adalah 192.168.1.255. Nah, ini broadcast ini jika netmasknya sebenarnya 255 255 255.0 ya. Jadi seluruh semua kelas C ya. Nah, seperti ini default perhitungannya ya. Kalau kita mau tahu broadcast address-nya. Nah, jika sebuah jaringan menggunakan IP kelas C dengan network misalkan 192.168.1 sekian, ini 192.168 ini adalah identitas kalau IP-nya kelas C biasanya ya. Lalu kemudian ini ini network ID-nya. Nah, maka dari network ID seperti ini kita punya IP dari 192.168.1.0 sampai dengan 192.168.1.255. Jadi ada 256 IP yang bisa tersedia. Hanya saja kalau ini netmasknya ya 255 255 255.0, hanya saja 192.168.1.0 ini nggak bisa kita pakai karena ini sebagai IP network. Lalu kemudian 192.168.1.255 ini juga nggak bisa kita pakai karena ini adalah IP broadcast ya. Nah, maka untuk IP hostnya yang bisa kita pakai untuk host misalkan komputer kita, printer kita, handphone kita itu adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.256 gitu ya. Jadi ini yang bisa kita pakai, termasuk router kita juga ada di sini. Nah, biasanya yang satu di depan ini dipakai untuk gateway ya, gateway keluar jaringan ya. Nanti kita bahas di tentang routing ya. Tapi intinya adalah IP host yang bisa kita pakai itu dari 1.1 sampai 1.254. Nah, sedangkan 1.0 dan 1.255 ini untuk network dan ini untuk broadcastnya. Nah, itu dasar tentang IP address. Ini menjadi pondasi berikutnya ketika kita akan membahas tentang subnetting ya. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bahas tentang subnetting. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.